Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas sebuah kisah yang mungkin relate banget sama kita semua. Kisah tentang seorang pemuda yang terlalu malas buat bergerak, tapi akhirnya menemukan cara buat melawan rasa malasnya sendiri. Penasaran gimana caranya? Tonton video ini sampai akhir ya, karena siapa tahu apa yang kita bahas di sini bisa jadi inspirasi buat kamu yang lagi malas-malasan. Di sebuah kota kecil yang damai, ada seorang pemuda bernama Hiro. Hiro ini beda banget sama teman-temannya. Kalau yang lain sibuk kerja di ladang atau pasar, Hiro malah lebih sering ketiduran di bawah pohon rindang di bukit belakang rumahnya. Tapi jangan salah, Hiro ini sebenarnya udah muak sama kebiasaan malasnya. Dia tahu kalau hidupnya nggak akan berubah kalau dia terus-terusan begini. Apalagi cewek yang dia suka baru aja nikah sama pria kaya di kota sebelah. Kasian banget kan? Tapi emang rasa malas Hiro ini udah parah banget. Dia sendiri bingung gimana cara ngatasinnya. Suatu hari, saat Hiro lagi termenung di bawah pohon kesayangannya, dia melihat sosok seorang kakek yang sedang berjalan di jalan setapak. Ini bukan kakek sembarangan loh. Ini adalah kakek Jinto, orang paling bijak di seluruh desa. Hiro pun langsung tergerak untuk menghampiri kakek Jinto. Dia berharap banget kalau si kakek bisa kasih solusi buat ngatasin rasa malasnya yang udah akut ini. Sambil berjalan bareng, Hiro menceritakan semua kegelisahannya. Dan tahu nggak apa yang kakek Jinto bilang? Nak, kalau kamu benar-benar pengen berubah, datanglah ke rumahku besok pagi. Aku punya obat yang bisa ngalahin rasa malasmu, kata kakek Jinto dengan senyum misterius. Hiro yang tadinya lesu mendadak semangat. Dia nggak sabar buat datang ke rumah si kakek besok. Keesokan harinya, Hiro datang ke rumah kakek Jinto dengan perasaan penuh harapan. Kakek Jinto memberitahu Hiro bahwa obat yang dia butuhkan berada di sebuah gua di puncak gunung. Perjalanan ke sana bakal memakan waktu 3 hari. Tapi ada satu masalah, ada pemuda lain yang juga mencari obat itu, dan dia sudah berangkat sehari lebih awal. Satu-satunya cara buat dapetin obat itu adalah kamu harus lebih cepat dari pemuda itu, kata kakek Jinto. Bayangin deh, Hiro yang biasanya males banget buat gerak, sekarang harus ngebut naik gunung buat dapetin obatnya. Tapi Hiro nggak mundur, dia siap buat ngalahin rasa malasnya. Perjalanan Hiro nggak gampang guys, dari mulai menyewa perahu untuk nyebrang danau, mendaki gunung, sampai akhirnya dia ketemu sama si pemuda berbaju biru yang berjalan santai. Hiro yang tadinya malas sekarang udah jadi pemuda yang gigih dan pantang menyerah. Dia berhasil sampai di gua itu lebih dulu dan menemukan 2 pil ajaib yang bisa mengobati rasa malasnya. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, Hiro akhirnya kembali ke rumah kakek Jinto dengan 2 pil itu. Tapi tahu nggak, kakek Jinto malah minum salah satu pil itu buat dirinya sendiri. Hiro yang kaget dan kesal hampir aja meledak. Namun kakek Jinto hanya tertawa dan berkata, "Nak, sebenarnya kamu sudah mengalahkan rasa malasmu sejak pertama kali kamu memutuskan untuk memulai perjalanan ini. Ternyata 2 pil itu adalah simbol. Pil merah adalah tujuan besar yang ingin kamu capai. Dan pil biru adalah alasan kuat kenapa kamu harus meraihnya." Hiro sudah menelan kedua pil itu sepanjang perjalanannya. Setelah mendengar penjelasan itu, Hiro akhirnya sadar bahwa obat malas itu sebenarnya ada di dalam dirinya sendiri. Dia hanya perlu menemukan tujuan yang bisa membakar semangatnya dan alasan kuat kenapa dia harus meraihnya. Pelajaran dari kisah Hiro ini jelas banget. Kita semua punya pil merah dan biru dalam diri kita. Yang perlu kita lakukan adalah menemukan dan menjadikannya alasan untuk kita terus maju. Jadi, apa tujuan besar kamu? Dan kenapa itu penting banget buat kamu? Yuk gali lebih dalam dan temukan jawabannya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa buat subscribe, like, dan tinggalkan komentar positif. Siapa tahu kisah ini bisa bantu kamu atau orang lain untuk mengatasi rasa malas. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.